saya membebaskan dia juga. Ini ya, ada satu hal yang mungkin kita semua harus tahu, bahwa alam bawah sadar kita, keterbatasan kita itu ada Tuhan. Yang itu saya andalkan Tuhan. Parno kita itu terlalu dalam. Kalau kita sudah menanamkan itu dan kita sudah mendidik, kita akan melihat satu hasil yang indah. Salah satunya anak saya misalkan. Sweet Moms, seneng banget nih ya karena kali ini Moms Sweet Moms hadir dengan varian baru yaitu Deep Talk with Ibu Naomi Julia Sugianto. Welcome back Ibu, jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan kita tanya-tanya mulu ya Bu. By the way, sebentar. Gini dong, kalau anak perempuan pakai pink, cantik-cantik gitu. Ih, bagus liatin pakai aksesoris. Cantik. Oh iya, ada dong. Aku hari ini antingnya cantik. Oh iya. kamu menarik juga. Menarik dong pinjaman. Aku juga cantik tuh, Cira. Ini kenapa pada centil semua gara-gara kita tuh mau ngebahas tentang apa ya, pola asuh atau pola didikan yang kayaknya template. Kalau perempuan harus seneng aksesoris, harus dan baju pink, harus pakai baju pink, warna biru nggak boleh segala macam. Cowok tuh nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh apa segala macam. Ini menarik ya, karena agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya terlalu kebebasan terus ternyata jadi melenceng, agak ngeri ya. Pasti Banyak juga kontroversi. Jadi kayaknya seru kalau kita obrolin tentang Seru masalah banget, ini. seru Apalagi Bu Naomi sekarang lebih well experience daripada kita ya kan Bu. 29 tahun menikah, anak paling besar usia berapa Bu? 28. 28 dan sudah menikah kan? Iya. Yang kedua, 25. Udah akan segera punya cucu. Belum Ya, tapi kan baru menikah kan. Tapi Bu 28 tahun yang lalu tuh kenceng banget loh Bu stigma. Ya maksudnya template gitu ya bahwa kita, ya gue juga sih termasuk ya kalau misalnya mau kan punya anak cewek tuh berhubung disiapin pasti warna pink. Iya. Ya kalau cowok biru. Iya, inget banget gue Itu udah ngelahirin pasti. selimut-selimutnya pink. Benar, pink. Selimutnya kaos kakinya pink. Dan bukan cuma masalah warna aja, kayak cowok nggak boleh nangis, cewek harus manis kalem gitu. Iya. Itu kan hal. cewek jangan lari-larian loh, itu kayak laki gitu kan. Jangan manjat cewek Duduknya gitu nggak boleh kan. ngangkat. Cewek duduknya nggak boleh ngangkat gitu. Tapi jujur, lo semua begitu nggak? Iya dulu sih. Waktu gitu. kecil ngalamin gitu. Gue gitu, gue juga Gue gitu. waktu kecil kan seneng banget manjat pohon ya gitu. Itu tuh kayak selalu anak perempuan, ada embel-embel gitu soalnya. Manjat pohon itu nggak boleh dilakukan perempuan. Cuma boleh anak laki. Iya gitu ya. Memang sih kalau waktu itu kan gue mengambil hikmahnya adalah pernah satu kali manjat pohon pakai rope span jatuh nyangkut Ya, di aduh, pohon. ada Mungkin aja sih hikmahnya lo. itu kali ya. Iya benar. Tapi ya sebenarnya message-nya tetap bagus ya. Orang Iya. tua kita dulu mungkin ngajarin tuh kenapa nggak boleh warungnya ditutup anak Iya. perempuan. Aduh kayak begitu. Iya benar-benar. Itu tahunnya bahasa zaman dulu 80-90-an banget ya. Itu warungnya. Dan gue sekarang gitu ke Luisa. Kenapa warungnya emang dijual? Kenapa Iya juga ya. Kenapa nggak gini? Itu supermarketnya. Kenapa mesti warung gitu Terus ya? anak perempuan ketawa nggak boleh. itu maksudnya ya. Itu Mungkin sebenarnya tuh ada gitu. maksud baik di balik itu, tapi nggak dijelasin aja kenapanya gitu. Cuman sebatas nggak boleh karena perempuan, nggak boleh karena cowok gitu. Mungkin biar sederhana kali ya kata-katanya ya. Males Repot juga. ngejelasinnya gitu. Gender dikit-dikit bawa gender. Iya, masculinity sama femininity. Tapi ternyata ya katanya ada jangka panjang loh dari stereotype ini ke perkembangan anak. Ada artikelnya juga. Coba kita cek dulu kalau dari artikel seperti apa. Nih dari Birmingham City University di UK, kalau kita memaksakan konsep kaku tentang masculinity dan femininity pada anak,
justru kita membatasi potensi mereka dan bisa menimbulkan dampak negatif di masa depan dan kesehatan mental anak. Contohnya meningkatkan angka suicide pada laki-laki sampai menurunkan self esteem anak perempuan. Tapi gue setuju tadi membatasi potensi mereka, ya kan, membatasi potensi anak. Coba kalau kita berpikir kayak gini, anak laki masak, anak laki kok masak? Itu masak tuh mainannya perempuan. Chef banyak laki-laki. Hampir Iya semua nggak sih? chef di dunia yang terdepan adalah cowok. Betul. Iya. Berarti kalau kita membatasi anak kita nggak boleh, anak laki nih, kita punya anak laki nggak boleh masuk dapur gitu karena alasannya dapur itu urusannya perempuan. Sementara mungkin dia punya potensi untuk menjadi chef Michelin star. Betul. Ya nggak sih, kita Gak usah jauh-jauh membatasi Ji, tukang mereka. bakso di depan rumah gue lewat-lewat juga laki-laki sih. Kalau chef boleh. Enak banget lagi baksonya. Tunggu, chef boleh. Tapi kalau lagi dandan-dandanan tuh gimana? Makanya ini kan kecil. Noli, ini kan dibilangnya kalau kita memaksakan konsep kaku tentang masculinity. Bener juga misalnya nih, laki nggak boleh nangis, kan boleh sebenarnya laki kalau Itu setuju. Jadi ini konteksnya konsep kaku ya. Kaku gitu loh. Iya, kaku, ku. Kan Nah, kalau tadi dibilang katanya ada efek ada angka suicide yang tinggi karena laki-laki itu kan seolah-olah kayak nggak boleh banget mengekspresikan emosi-emosinya gitu. Jadi kan mendem ya. betul. Jadi Yang paling kena dilarang kesehatan tuh kayaknya- mental ya. Iya, yang paling dilarang tuh kayak buat laki tuh dulu pamali banget, laki tuh sedih, laki tuh nangis. Jadi nggak boleh dong punya perasaan sedih jadinya. kan Harus kesannya. kuat terus gitu Iya, seolah-olah tapi padahal nggak kan gitu namanya juga. orang kan kadang kuat, kadang juga aduh gue kayak capek nih gitu kan sebenarnya manusiawi Nah, ya. kalau Bu Naomi gimana, Bu? Dengan Kita kan waktu konsep- dulu masih merasakan hal itu ya. Bu Iya, Naomi dulu sempat merasakan juga nggak? Kalau dari sisi ibu saya ya, karena mama saya itu tipe perempuan yang perempuan sekali. Jawa banget deh, Bu. Bukan masalah Jawa Jawanya. gitu. Enggak, mama saya itu separuh ada Dutch-nya, separuh ada Indonesianya. Oh, jadi multicultural ya. Nah, dia cantik gitu loh yang dress up. Perempuan banget gitu ya. well dressed. Kebayang. Dia nggak pernah kasih saya selain rok pasti rok terus, pasti dress gitu loh. Nah, nggak tahu saya lahir dengan minat sangat sedikit tentang dress. Minatnya ke celana ya, Bu? Minatnya jewelry. Enggak, waktu TK pulang sekolah saya pasti pakai celana pendek, pakai kaos. Marah dia. Dimarahin. Tapi sisi lain bapak saya itu mendidik terbalik. Jadi dia terbalik sangat terbalik dan sangat open mind. Jadi perempuan apapun oke, Boleh. boleh dan dia bicara jangan pernah kalah dengan laki-laki. Nah, ini nih mesti digarisbawahi, ya kan? Jadi itu yang saya anut. Iya, karena itu yang menguntungkan saya daripada yang satunya. Sampai sekarang ibu saya tuh masih mengingat itu gitu loh. Nah, dari hal yang seperti itu saya tidak menanamkan ke anak yang perempuan. Enggak Sekaku. enggak sama sekaku sekali ibu. enggak. Kamu mau apa, mau terserah. Tapi kalau aku lihat ibu sangat feminin banget loh, very iya, Bu. girly, Iya. very lady gitu ya. Maksudnya yang Enggak loh, aku saya mungkin pakai jeans terus. iya, Jeans tapi sentuhannya lady banget. betul. Iya, sama aura yang dikeluarkan tuh kayak auranya feminin ya. Iya, soft spoken gitu ya. Jadi mungkin tanpa Karena saya orang Jawa Tengah kali. bisa jadi. Cara membawa dirinya gitu ya. Berkat 18 tahun pernikahan. Kita akan hidup 18 loh. Ada 29. Kan 18 family-nya. Gimana sih lupa Itu episode kemarin. 18 di depan ya. 18 tahun membentukan karakternya ya. 29 akhir-akhir. Iya, sampai teman-teman saya juga kaget. Kenapa kamu bisa halus sekali sekarang? Oh iya, jadi Ibu Nomi yang sekarang itu berbeda dengan Yang Bu dulu. Nomi yang Dulu dulu. Dulu 18-nya Tomboy barbar. banget. Rebranding ya, Bu. Bener Ibu Nomi. Tapi Bu Nomi kalau ke anak-anak gimana? Iya. Kan tadi pola asuhnya ada yang ibunya yang pengen banget Bu Nomi jadi feminin banget. Iya. Tapi bapaknya nggak apa-apa, udah nggak usah kalah sama laki-laki gitu ya. Nah itu begitu punya anak menurunkannya yang mana? Kalau gue soalnya menganut nggak apa-apa anak perempuan pakai biru, tapi tetap aja ya begitu lahir punya anak perempuan tuh Pink tetap lagi, pink lagi ya, yang dibeliin ya. pita, yang dibeliin dress-dress lucu gitu. stereotip Entah aja kenapa gitu. tuh di kepala kita tuh otomatis kayak begitu. Iya. Kalau Bu Nomi gimana? Kalau saya udah berubah sih ya.
Dulu sempet juga Bu, harus pink harus biru gitu. Enggak, saya yang mengharuskan ya. Orang yang memberi itu yang kadonya. Kalau saya nggak terlalu ini masalah warna ya. Jadi anak saya malah lebih pinky daripada saya sekarang ini. Saya cari pink susah banget, makanya saya pakai putih sekarang. Oh jadi girly banget anaknya. Enggak girly, cuman suka pink aja. Suka pink. Kalau masalah-masalah didikan itu laki-laki harus begini. Anak saya sih enggak ya. Saya biarkan kalau dia nangis, kalau dia harus, karena itu natural sekali ya. Iya sih. Nggak mungkin ya, nggak ada air mata lah di Pasti. Pasti ada. tubuh laki-laki ya. Iya. Pasti ada. Iya benar. Tapi itu sering juga gini, mungkin dari orang tua udah paham konsepnya. Tapi kan kita juga besar sama keluarga besar ya. Orang Indonesia ini kan kita kan ada keluarga besar ya. Orang timur tuh kan ada keluarga besar. Jadi tuh gue pernah ngalamin di mana mungkin gue dan suami gue udah ngerti gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau anak gue yang laki nangis, terus yang nanti neneknya atau kakeknya, nggak boleh nangis anak laki. Ya kan tuh sering banget tuh masuk-masuk juga kayak begitu kan. Atau kalau misalnya anak cewek tapi kayak terlihat very loud gitu atau cuek gitu. Ih cowok cewek kok begitu gitu kan. Oh iya, itu anakku yang cowok ngomong ke anakku yang cewek. Jadi perempuan nggak boleh kayak gitu. Oh justru dari kakaknya. Aku nggak sama sekali. Yang makeup dikit aja. Kenapa kamu kayak gini sekali sih kayak gitu? Kayak main pedal gitu kan, main pedal. Dia nggak pernah pakai rok, pakai celana. Kenapa kamu nggak pakai rok? Kayak orang-orang yang lain. Iya, makeup dikit, pedal kan banyak cowok yang naksir kan? Kayak gitu. Terus apa komennya adiknya? Nah ini tidak menjadi diri dia sendiri, jadinya dia nggak mau. Tapi keren karena udah tahu apa yang dia mau, dia bisa stand up for herself gitu kan. Tapi kan banyak juga yang kalau mengacu dari artikel tadi karena dapat kiri kanan, akhirnya jadi kena mentalnya dia gitu. Nah, yang lebih parah lagi adalah gue inget deh ada satu orang gitu ya. Waktu itu kita lagi ngobrol nih, ngomongin soal sekolah anak gitu kan ya. Terus udah gitu dia punya anak laki dan punya anak perempuan. Terus sederhana banget komentarnya, gue sampai bengong gitu ya. Hari gini ya, tiba-tiba ngomong gini, kalau anak perempuan gue mah gak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya ke dapur. Ini manusia zaman gitu sekarang nih, maksudnya yang sekarang. Generasi kita. Terus gimana? Udahlah, ujung-ujungnya ke dapur. Hah? Emang kenapa? Ya kalau perempuan nggak usah lah, kalau laki-laki Dikawinin. baru nanti kan juga akan dinikahin sama seseorang pria. Point of view-nya gitu. Iya. Aduh maaf jangan. Kenapa? Gelinding. Monca, kenapa lu nanya ini masih Ya karena itu kan pola pikir orang zaman dulu banget. Iya, berarti masih ada sisa-sisanya. Iya makanya gue pikir maksudnya pembicaraan ini misalnya waktu zamannya anak-anak kita tuh yang kan sekarang udah umur 20 tahunan, waktu SD ya mungkin zaman dulu masih ada lah kayak gitu kali ya. Sisa-sisanya ini, sisa-sisanya. Sampai waktu itu juga bilang gini, anak lu nanti sekolah di mana? Aduh anak perempuan gue sih nggak usah sekolah yang bagus-bagus, nggak masalah lah. Yang penting pokoknya udah sekolah aja nggak usah tinggi-tinggi. Kalau yang laki baru tuh nanti gue push tuh ke sekolah yang bagus katanya gitu. Gue kaget sih dengan statement itu, maksudnya hari gini Masih ini Ibu ada. Kartini tuh udah berjuang loh buat kita loh gitu. Dan udah banyak contohnya juga kayak Bu Nomi gitu ya. Iya. Perempuan tapi pengusaha terus bisa sukses juga gitu. Kok masih stereotyping Kesannya nggak bahwa boleh perempuan layak itu nggak ya. usah ngalahin laki-laki. Nah, ini gimana nih Tapi Bu Nomi? mungkin gak sih Ji, itu pola asli yang dulu diturunkan dari Orang generasi tuanya sebelumnya ke dia. misalnya. Karena kan kita pasti melihat contoh Iya dari orang tua sih. kita dan biasanya pilihan kita dua ya Bu ya. Iya. Sudah kita Berkembang ngikutin semuanya, Ca. atau Atau kita kita justru tidak enggak gitu. Kayak Bu Naomi tadi kan bilang dari orang tua seperti apa tapi Bu Naomi justru ke anak beda gitu kan. Iya, justru dari kita ini yang harus kita rubah dong. Iya, iya kan, ya Sudah kan. berkembang Udah tahu semuanya, kita juga harus akibatnya ya. seperti itu kan. Iya. Tapi gimana tuh caranya untuk menyadarkan juga kepada para orang tua nih, kali kita nggak tahu ya, bisa jadi masih ada yang mau tadi bilang hari gini, Iya. this day gitu loh, pasti ada orang berpikiran seperti itu. Tapi kenyataannya masih ada, ya nggak sih Bu? Nah gimana tuh maksudnya kita mendobrak bahwa laki perempuan itu punya opportunity yang sama. Kita nggak boleh nih mengkotak-kotakan bahwa perempuan udah segini aja, kalau laki nggak apa-apa boleh gitu lebih tinggi sekolahnya gitu. Kalau perempuan apalagi paling sering gini Bu. Kalau perempuan sekolah tinggi-tinggi udah terlalu hebat, nanti gak ada jodohnya loh, susah cari jodohnya. Iya. Oh itu sekarang masih sering paling sering ya. ya ini ya. Iya. Benar. Itu gimana tuh Itu Bu masih Naomi? ada yang kayak gitu. Nah masih. Lah kalau kayak gini masa kini yang Iya barusan betul, yang sama- barusan sama- masa kini itu. Iya kan? Tapi
kita nggak bisa lepas dari kenyataan yang seperti itu kan ya, memang. Tapi gimana lagi? Kita harus merubah mindset kita juga, kan? ya. Anak Ibu Naomi yang kedua, sorry Bu, namanya siapa lupa? Karen Itu menurut Ibu sosok perempuan yang seperti Ibu Naomi nggak sih? Yang kira-kira cowok bakal jiper gitu sama dia? Aku malah inget kayaknya di podcast sebelumnya Bu Naomi sempat cerita dia disuruh dandan aja nggak mau gitu kan? Jadi itu gimana fotokopian Bu Tapi Naomi ya? sekarang dia mau dandan dan dia bisa dandan. Cuman bikin apa? Jiper, cowok. Iya. Bikin jipernya gimana Bu? Iya, suka ngegas. Dari Bu Naomi tapi dari Bu Naomi ada nggak? Kamu jangan begitu gitu. Aku sih enggak ya. Semasa dia gas-gasannya dia masih positif. Bahkan dia kan sering juga di gereja juga aktif. Ya udah saya biarkan aja. Tapi ada rasa takut sih saya tuh. Takut apa Bu? Karena auranya lebih kuat daripada laki-laki. Energinya Itu istilahnya alpha female. Kalau Bukan gen alpha ya. kalau saya masih kayak bisa ngeredem gitu. Dia nggak bisa ngeredem. Nah, nasihat apa atau value apa yang Ibu tanemin ke anak perempuan Ibu untuk dia tetap bisa ya mungkin nggak secara strictly ngatur kamu harus A, B, C apa segala macam, cuma ketakutan kekhawatiran yang Ibu tadi sampaikan itu bisa nyampe nih ke deliver tanpa harus kelihatan otoriter. Gimana ngasih taunya ya? Penyampaian deliveringnya itu gimana ya? Kayaknya sekarang ini saya lagi running ke sana gitu loh. Tapi saya membebaskan dia juga. Ini ya, ada satu hal yang mungkin kita semua harus tahu, bahwa alam bawah sadar kita, keterbatasan kita itu ada Tuhan. Yang itu saya andalkan Tuhan. Selalu berdoa. Jadi lewat jalur langit ya? Jalur langit. Oke. Ketidakmampuan kita itu bagiannya. Itu yang saya. Jadi saya tipe yang santai, makanya saya santai gitu. Apapun yang terjadi, saya sangat open minded untuk masalah perjodohan misalnya ya. Saya bilang sama dia, sama yang cowok sama yang cewek, sampai kamu nggak menikah nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya? Wow. Keren. Jadi apa alasan yang membuat Ibu bisa sesantai itu? Kita kan mendidik, saya katakan kita mendidik dari 0 sampai 12 tahun lebih lah ya. Itu tanggung jawab kita. Nah, pada saat kamu sudah memilih bagian kamu, pertanggungjawabkanlah juga. Jadi at least mereka tahu itu tanggung jawab dan resiko. Ya sudah, nggak apa-apa, bahagia nggak apa-apa. Anak mau minta misalnya gini, tapi saya bersyukur anak-anak saya itu open semuanya. Dan apalagi yang cowok, biasanya cowok pendiam ya. Noah kan pendiam. Ditanya sama staff waktu dia ulang tahun, apa yang membuat kamu sedih? Saya nggak pernah sedih. Noah apa Karen? Yang Noah. Mental saya bagus. Dia merasa sangat bahagia gitu dengan kehidupannya. Nah, kita kan maunya punya anak-anak yang bisa menjadi diri mereka apa adanya, menjadi diri sendiri. Utuh ya. Iya. Ini apa nih yang Bu Naomi wariskan kepada anak-anak supaya mereka bisa bebas menjadi diri mereka sendiri? Ya itu Karena bagaimanapun sulit loh Angie. Kayak tadi Angie bilang, temennya Angie pernah bilang anaknya gak usah sekolah tinggi-tinggi. Itu gue juga hari gini gitu ya. Tapi begitu Bu Naomi tadi bilang bahwa ada ketakutan bahwa kayaknya anaknya alfa banget. Terus gue mikir, iya juga sih kok anak perempuan gue terlalu alfa. Tapi gue agak ada rasa khawatir loh. Kayak anakku yang pertama perempuan tuh Bu, itu alfa banget. Itu memang iya ada rasa khawatir gitu. Ketar-ketir gitu kan. Maksudnya kayaknya apa nggak apa-apa ya kalau anak perempuan tuh energinya kayak lebih daripada laki-laki. Apakah si laki-laki tidak merasa terintimidasi melihat perempuan yang seperti itu ada loh rasa khawatir. Padahal kan benar juga kalau misalnya kayaknya paling ideal kalau kita memang tetap mensupport anak, tapi tetap membiarkan anak juga tumbuh jadi dirinya sendiri gitu kan Bu? Gimana Ibu? Kan kita orang tua punya kekhawatiran sendiri gitu. Kembali lagi kan, kalau anak saya seperti itu, ya kembali ke jalurnya aja. Maksudnya kamu mau kemana gitu kan? Sebagai wanita perempuan, ya ada hal-hal yang harus kamu tahu, ini harus kamu lakukan misalkan. Tapi kalau dia
semuanya saya bebaskan semuanya. Jadi mereka dua-duanya tuh terbuka ke saya. Yang cowok misalnya kayak gini, dia kan pendiam gitu kan, tapi dia sebenarnya nanya, boleh nggak saya tato? Nah ini Boleh apa, Bu? tato. Tato. Saya nanya dulu, tato buat apa? Ya. Saya suka aja seni kata dia. Oke, saya bisa saya okein. Jadi Noah tuh ada tatonya. Karena ada alasannya itu. Bukan untuk gagah-gagahan, perlu membuktikan bahwa dia laki-laki, enggak. Itu udah rusak mentalnya. Tapi kalau dia bilang itu seni sekali karena dia suka seni memang kayak gitu. Jadi Kayak gitu. segala sesuatunya tuh memang kita sebagai orang tua memang harus ngelihat alasannya, dan mereka juga sadar itu ada konsekuensi dari pilihan yang dibikin. Kita ya, nggak Bu? bisa paksa dia juga kan. Kayak tadi kekhawatiran kita ya. Tapi ternyata anak kita itu bahagia dengan kesendiriannya misalnya. Kenapa kita paksa-paksa? Kenapa sih kamu belum nikah misalnya, apalagi perempuan umur segini belum married itu, kasihan loh. Itu beban sekali buat mereka kan. Iya. Oh ini jelek banget sih. Iya sih. Jelek banget. Ya maksudnya kayak sebagai orang tua kan pasti punya harapannya nanti kalau udah besar, punya pasangan, menikah, ngebentuk keluarga sendiri, punya anak-anak sendiri. Terus kita ikut bahagia ngelihat dia udah komplit gitu rasanya. Itu kan Tapi bahagia ternyata versi itu kita. versi kita. Iya. Kalau tadi ternyata dia bahagianya sendiri, Iya nggak apa-apa kan. Iya. Benar-benar. Soalnya saya melihat banyak sekali sekarang yang seperti itu. Teman-teman saya juga ada yang anaknya nggak umur, maksudnya bukan teman ya, kayak saya kenal gitu umur 40 belum married. Kenapa? Ya memang saya suka seperti ini. Saya nggak. Kenapa kita paksakan? Iya, Ya kan? justru orang-orang seperti itu dia sangat kenal sama dirinya sendiri ya, dan tahu apa yang dia butuhkan, apa yang bikin dia bahagia gitu. Dan Jangan tanggung jawab pernah sama ditanya pilihannya. pokoknya. Kasihan kalau udah. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Naomi ini kayaknya agak sedikit kontradiktif dengan narasi yang berkembang saat ini bahwa zaman udah berkembang. Banyak banget pemikiran-pemikiran modern saat ini yang misalnya child free, terus hidup sendiri, atau apapun lah ya pilihan hidup. Tapi balik lagi kita orang timur yang memegang kayaknya adat istiadat, ada aturan-aturan yang kayaknya orang tua kita kalau masih hidup, nyokap gue mungkin ya, kalau ngelihat anak-anak Gen Z ngomong adat yang kayak gitu pasti ngomel loh. Iyalah. Nggak ada cerita ya di keluarga kita lo nggak kawin gitu misalnya. Nggak sih? Nggak ada cerita di keluarga kita lo nggak kawin, nggak mau punya anak, ada apa lo gitu kan? Pasti ini kan jadi selalu sampai detik ini juga jadi perdebatan. Di beberapa negara juga udah banyak yang kayak gitu ya. Iya kan. Nah, kalau Bu Naomi sendiri gimana sih nyimbangin, Bu? Ini zaman kita harus mendidik anak sesuai dengan nyamannya, tapi gimana caranya supaya ini anak juga tetap memegang culture atau adat yang, atau apa ya, standar value dari Bu Naomi itu tetap bisa dipegang. Itu suka berbenturan. Itu suka berbenturan, benar. Gimana tuh ya PR-nya? Balik lagi yang tadi kita bicara yang dari awal, episode awal itu yang 0 sampai 12. Itu kan karakter itu terbentuk. Iman terbentuk gitu kan. Jadi semuanya tuh fully di tahun-tahun yang seperti itu tuh rawan sekali. Pada saat anak itu sudah SMA atau kuliah, sebenarnya mam tuh nggak perlu terlalu khawatir kalau kita udah kuat di situnya gitu loh. Dan jangan khawatir juga pada saat meninggalkan rumah untuk kuliah gitu. Itu kekhawatiran yang kadang-kadang terlalu overthinking kalau menurut saya. Selama kita udah punya fondasi yang kuat gitu ya Bu ya. Anak saya yang pertama meninggalkan yang cowok kan yang pertama itu ke Australia, Bu. Australia, Meliu. Sekolah ya. Aku yang lebih tahu loh. Selalu pernah tahu namanya enggak ada Julianya. Aku lebih tahu dari Bu Naomi. Terus dia nanya sama saya gini, boleh nggak saya minum? Terlalu polos ya kayaknya ya. Saya bilang, gak apa-apa kamu minum aja, kamu hangout aja.
Terus setelah dia minum, setelah dia jadi nggak? Jadi kapan? Ya udah, oke. Balik besok paginya saya tanya gimana rasanya. Nggak ada enak-enaknya katanya. Oke. Ya jadi gimana ya? Saya memperbolehkan itu ayah bapak saya juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Pergi kamu ke diskotik nggak apa-apa waktu zaman kita itu. Dia udah modern sekali. Ayo pergi. Habis gitu tanya rasanya gimana gitu kan. Kayak gitu gitu loh. Kalau saya nggak punya pacar ditanya kamu kok kenapa nggak punya pacar sih, nggak punya cowok, kayak gitu loh. Jadi kayaknya kita harus seimbang kan. Tapi yang pasti prinsip itu harus ada gitu loh. Kenapa kita kehilangan semuanya itu? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus refleksi diri kita sendiri kan. Bagaimana kita udah dikasih anak nih, anugerah. Itu kan anugerah, anak itu kan anugerah. Bagaimana cara mendidik kita, bagaimana kita bertanggung jawab untuk mereka ke depannya. Jangan salahkan anak kalau mereka akhirnya jadi seperti ini. Balik lagi ke kita. Gitu. Jadi kebebasan itu nggak selalu menghasilkan anak-anak yang nggak tahu diri ya Bu. Tapi karena fondasinya udah kokoh. Jadi ya itu dia makanya pada akhirnya ada momen-momen kan kita bicara ini di anak-anaknya Bu Naomi yang mana umurnya udah 28 tahun dewasa. Mungkin itu nggak bisa diterapin untuk anak-anak yang masih ABG, iya kan? Anak-anak yang masih butuh mencari jati diri dan mencari jati diri terus ya udah minum ya udah ini nggak ya. Jadi harus beda. Betul. Nah tapi itu dia persoalannya gini kan, menjadi orang tua juga kan memang nggak gampang ya. Maksudnya lembek banget juga. Kalau nggak bisa. Gimana sih Bu Naomi? Kan kita juga udah punya anak-anak yang dewasa ya, umur 20 ke atas gitu kan. Nah itu kan udah masuk masa-masa yang susah tuh. Nggak bisa gitu terlalu dipikir repotnya waktu kecil aja ya, makin gede repotnya makin repot ya ampun. Kita kan pengen juga anak-anak tuh ya kita lepas supaya dia bisa belajar mandiri kan. Tapi gimana ya caranya? Kita kan juga pengen punya anak yang oke deh, lo bisa bergaul sama siapa aja, tapi masih tetap dalam batasan gitu loh, Ca. Gimana sih? Ya kan? Kita juga tetap berharap anak-anak tuh tetap ada di koridornya gitu loh. Itu gimana sih Bu Naomi? Supaya anak-anak tuh oke lah kita bebasin, kita kasih kepercayaan kepada mereka untuk memilih jalan hidupnya yang mana. Tapi kan kita juga tetap ngarep dong anak-anak tuh ada di koridor yang benar gitu. Bingung juga ya. Karena saya nggak pernah mengalami sesuatu yang pernah sih waktu mereka SMP, SMA gitu ya. Masa-masa labil. Itu harus benar-benar kencang memang itu. Iya benar-benar. Tapi saya bersyukur karena mereka juga aman-aman aja gitu. Saya sih berpendapat balik lagi itu. Kita tuh sebagai orang tua gimana cara mendidik mereka di saat awal-awal itu mempengaruhi cara pandang mereka untuk mereka bersosialisasi. Circle mereka seperti apa sih? Kita kan harus tahu kan. Pada saat kita tahu circle mereka, kita aman atau enggak. Nah disitulah. Sebenarnya setiap masa di mana kita punya anak, itu punya masalah. Punya anak umur 28 sama 25 punya masalah juga. Terus belajar udah kita mulai. Nah, kalau yang masih 11, 12 itu masih bisa kita kita jahit mulutnya masih bisa. Istilahnya ya. Kalau udah 25, 28 udah lebih pintar dari orang tuanya. Lebih sulit ngadepinnya. Apalagi sekarang nih kan perkembangan di dunia luar tuh udah macam-macam kan ya. Sekarang kita ngomongin kasus yang penculikan anak aja sekarang tuh udah banyak banget tiap hari sekarang. berkembangnya gila kan. Iya kan? Nah, sekarang trennya aja tuh udah banyak caranya mereka. Sekarang ke mall aja mereka bisa masuk ke sekolah loh. Penculikan anak ini dan itu tuh ibu-ibu itu bawa anak ke sekolah. Maksudnya tuh yang hal-hal yang kayak gitu aja tuh udah banyak. Nah apalagi tentang sekarang bagaimana kita cara ngedidik anak yang pas segala macam itu tuh juga kita tuh harus lebih jeli lah gitu. Terus tentang circle pertemanan anak-anak itu juga pergaulannya tuh juga lebih gila lagi. Terus perkembangan sosmed tuh juga lebih
lebih cepat banget gitu loh gap antara gap umur anakku yang pertama aja sama yang ketiga tadinya tuh bahasa gaulnya tuh sama, sekarang tuh jadi gapnya jauh gitu loh. Jadi itu aja tuh Saking cepat cepatnya perkembangannya ya. perkembangannya. Jadi kitanya sebagai orang tua tuh juga harus catch up banget gitu loh. Harus terus belajar ya. Sadar nggak sih kalau kita di Moms Sweet Moms ini sebenarnya membentuk circle untuk anak-anak kita loh, pertemanan kita ini, ya kan? Kita maksudnya kalau kita dengan pertemanan yang cocok, kita kan kebetulan berlima ini selain awalnya main berlima, suami-suami main, anak-anak juga main, anak-anak cocok, kita kan bisa saling titip-titip gitu kan, misalnya zaman Gak dulu usah deh. titip-titip anak gue berantem sama bapaknya kaburnya ke rumah Eca. Iya, lalu kalau udah, maksudnya kayak kita kan suka Gak pakai titip, check in sendiri. Udah gak anak-anak bolehnya, anak-anak gue dulu cuma boleh nginep, ada peraturan nggak boleh nginep di tempat temennya, tapi cuma boleh nginep di rumah Tante Meisha, Tante Mona, Tante Eca atau Tante Nora itu aja. Itu kan kayak kita membentuk circle yang udah safe buat mereka kan sebenarnya kan. Iya, jadi sekarang kita tuh jadi orang tua tuh kayaknya tugasnya lebih ekstra, Mesti panjang akal. Iya, tapi satu hal sih, tadi kan Nola bilang zamannya cepet banget ini ngebut, kita juga harus ngebut gitu ya untuk catch up gitu. Yang kita lihat dari Bu Naomi nih sepanjang kita ngobrol udah episode ketiga nih, Bu Naomi tuh modern and up to date banget ya, point of view-nya, cara pikirnya, betul, maksudnya kayak bukan ngomongin tren ya, tapi point of view-nya tuh very modern gitu. Apa sih Bu yang Ibu lakuin? Sering baca buku kah? Atau rajin scrolling TikTok kah? Pengen tahu. Iya, setuju loh. Bisa jadi orang tua yang chill, Bisa jadi teman yang asik, bisa jadi teman diskusi perempuan yang asik. Maksudnya up to date banget apa Bu? Spill Bu. Kayaknya nggak berlaku parno tuh nggak ada ya. Bisa mungkin Bu. karena anak-anaknya udah besar. Iya. Ya justru itu Pengen Noli. tahu gimana cara mengupdate dirinya Bu? Nggak tahu ya, saya dari awal waktu mereka kecil, justru saya itu ibu yang sangat strict. Oh, aliran VOC Bu. VOC. Oh, berarti nggak apa-apa VOC mah. Tapi ada tapi Di saat itu ya, di saat itu. Jadi benar-benar kalau saya pikir kita itu harus concern itu luar biasa, 100%. Nggak, saya sangat appreciate dengan semua ibu-ibu gitu ya. Kalau di saat-saat mereka harus butuh kita ada. Ya kan? Nah, di saat mereka sudah bertumbuh, saya yakin 100% dengan apa yang kita pada saat itu lakukan, plus ditambah doa-doa kita. Ya, doa-doa kita itu bukannya nggak didengar loh. Saat anak udah masih dalam kandungan aja kita sudah mendoakan kan. Nah, itu pasti ada rencana yang di atas. Nah, itu saya percaya sekali. Itu sangat percaya. Nah, saat mereka mulai dewasa, ya saya memberikan kebebasan itu, mungkin saya banyak belajar karena saya juga sekolah ambil master Christian Education. Jadi apa Bu masternya, Bu? Christian Education. Jadi disitulah mungkin saya terbuka ya. Jadi terbuka sekali pikirannya. Itu yang membuka mata hati saya, pikiran saya dan semuanya. Itu beda sama suami saya memang. Jadi Makanya kita cepetan. bukan masalah itu. Speed tahan dikit Bu. Maksudnya banyak sekali kekhawatiran kita, ya kan. Nah, belajar untuk satu saat kita pasrah. Betul. Balik lagi Itu keimanan ya Bu ya. Bu, pasrahnya itu yang mesti belajar khatam dulu kita ya. Agak belajar Karena kita akan melihat sesuatu yang indah kok. Jangan terlalu parno gitu loh. Itu proses Bu. Gitu ya. Pasrah itu. Iya benar-benar setuju. Gak gampang tuh. Nggak gampang. Jadi kalau bisa disimpulkan mungkin semua orang tua pasti punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya harapan. Betul. Sama anak-anaknya pengen A, B, C, D, E, F, G, dan semua orang tua gue yakin pasti punya caranya masing-masing gimana anaknya ini bisa tumbuh aman, ya kan? Tapi mereka bisa menjadi dirinya sendiri, Tetap berada di koridornya. tetap berada di koridor, memegang value yang sesuai, ya kan? Tapi yang paling penting itu adalah itu yang tadi Ibu bilang, ini nggak mudah, nggak semua orang mampu. Tapi artinya gimana caranya bahwa anak itu memang sudah ibaratnya sudah pasti dijaga
sudah Iya. pasti ada yang lebih berkuasa di atas kita orang tua, karena mereka tuh cuma titipan nih ya. Mereka sudah punya takdirnya sendiri. Itu mudah jalannya ya diomongin, Iya. tapi pelaksanaannya tetap aja deg-degan. Nah itu mudah-mudahan kita di sini bisa belajar dari Bu Naomi. Yes. Bagaimana bisa mencapai sebagai ibu atau sebagai orang tua yang bisa percaya ada kekuatan yang lebih daripada kita, selain mendidik, tapi ada kekuatan doa supaya menjaga mereka. Satu lagi sih yang ditanamkan sama Ibu Naomi ya, dari beberapa episode kita juga jadi tahu ya, fondasi yang kuat. Iya. Tadi kan Ibu bilang kan, sekarang takut gak sih Ibu kalau anaknya tadi terlalu cuek, terlalu apa? Enggak, kan fondasinya udah ditanamin di usia-usia yang mereka butuh. Fondasi yang kuat tuh udah, ibarat kata udah di semen bener nih. Itu pembentukan karakter ya Bu ya. Jadi udah tenang gitu, karena emang udah tahu kemarin tuh udah pembentukannya udah gitu loh. Sekarang kita tinggal menikmati hasilnya, menuai hasilnya dari fondasi awal yang sudah kita tanamkan dengan benar. Iya, satu hal lagi kayaknya kalau gini loh, parno kita itu terlalu dalam. Ya. Kalau kita sudah menanamkan itu dan kita sudah mendidik, kita akan melihat satu hasil yang indah. Salah satunya anak saya misalkan. Saya tidak pernah berpikir anak saya itu akan sealim itu misalkan. Sealim itu tuh maksudnya, contohnya Noah kan yang cowok kan ya. Cowok. Itu kalau pulang kerja ya di rumah. Nggak macem-macem ya, nggak cuman kelap pakai gitu. Enggak kayak si suami Anda misalkan. Tapi saya bersyukur punya anak yang seperti itu, karena Tuhan kasih, kenapa baik banget gitu ya. Saya tidak berpikir gitu ya. seperti maksudnya saya tidak berekspektasi dia terlalu tinggi, tapi ternyata dikasih bagus gitu. Maksudnya buat saya itu bagus. Itu afirmasi. Dikasih lebih dari apa yang diharapkan gitu ya Bu. Itu afirmasi ya. Jadi karena kita tidak banyak diganggu, dihantui ketakutan, hasilnya juga anaknya nggak akan terjadi apa yang seperti ditakutin. Itu gue percaya sih ada afirmasi dalam bawah jangan sadar. mikir macam-macam deh. Betul, stop Ini pas banget ya. Nama acara kita Deep Talk. Obrolan kita dalam banget. Tapi thank you banget loh Bu Naomi mau sharing ya. Karena seru dari 3 banget episode ngobrolnya. ini yang diomongin tuh bener-bener brutally honest ya. Bener-bener gak ada yang manis-manis, bener-bener kenyataannya, dan kita yakin pasti banyak yang bisa kita pelajari dari sini. Dan mudah-mudahan Sweet Moms juga bisa mendapat banyak insight dari episode ini. Kita pamit ya Sweet Moms ya. Terima kasih buat Sweet Moms yang udah menyaksikan Sweet Moms Deep Talk. Edisi kali ini bersama Ibu Naomi Julia Sugianto dari Kita juga mengucapkan terima kasih buat Park Royal Suite Jakarta. Bener ya? Yes. Oke, mau ngucapin terima kasih buat Park Royal Service Suite Jakarta yang udah menyediakan tempat yang nyaman banget. Betul. Cemilan-cemilan yang membuat kita nggak Nyaman bernyanyi. banget tempatnya. Kayaknya pengen langsung staycation deh. Sama satu lagi dong. Jangan lupa thank you buat NJS Gold yang udah bikin kita Ini goodie bag katanya boleh dibawa bersama. Makasih Bu Naomi, emang beliau baik hati banget. Ketemu lagi dan